Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana pasukan Pandawa telah menyerang pasukan Kurawa dengan menggunakan formasi Bajra. Pasukan Pandawa mendesak ke benteng pertahanan pasukan Kurawa. Mereka bertarung dengan gigih hingga banyak korban berjatuhan di kubu lawan. Namun tepat di saat pasukan Pandawa mulai memasuki benteng pertahanan, Bisma yang Agung meniup sangkakala dan menciptakan angin puting beliung untuk mematahkan serangan kubu Pandawa. Pasukan Pandawa tidak menyangka akan adanya serangan balik itu. Mereka dibuatnya kocar-kacir dengan serangan yang mendadak dan sangat mematikan tersebut. Banyak prajurit yang mati akibat hempasan angin dahsyat yang memporak-porandakan formasi tempur pasukan Pandawa. Arjuna pun menyadari bahwa apa yang sedang terjadi adalah ciptaan dari kakeknya Bisma. Namun ia tetap meminta kepada Basudewa untuk meneruskan penyerangan guna menangkap Pangeran Duryodana. Basudewa berkata, "Bisma yang Agung telah membuat formasi perangnya Arjuna. Formasi ini akan dapat mematahkan formasi Bajra milik kita dengan sangat mudah. Pasukan kita kini sedang terjebak di tengah-tengah formasi tempur pasukan mereka." Arjuna mengatakan bahwa kakeknya Bisma sangatlah ahli dalam siasat perang dan akan membuat malu seluruh pasukan Pandawa. Yudhistira berusaha memandu seluruh punggawa dan juga adik-adiknya untuk menyebar ke titik-titik strategis guna menghalau strategi perang dari kakek Bisma. Rupanya rencana Bisma untuk memecah kekompakan Pandawa telah berhasil dilaksanakan. Yudhistira yang tinggal sendirian tanpa perlindungan saudaranya akan mudah ditangkap oleh Duryodana. Kakek Bisma segera memerintahkan prajuritnya untuk melepaskan bola api dan menyerang ke arah Yudhistira. Bisma berkata, "Duryodana, sekarang sudah waktumu untuk menyerang Yudhistira. Aku akan membawamu pada Yudhistira. Sesuai tradisi, hanya seorang raja yang boleh menangkap raja. Maka dalam pertempuran ini, kaulah yang akan mewakili ayahmu untuk menangkap Yudhistira." Sementara itu Guru Drona sedang berhadapan dengan temannya Drupada. Raja Drupada mengingatkan dirinya akan ketidakberdayaannya melindungi Pancali saat dia dihina di depan sidang istana Hastinapura. Drupada sangat marah dan membidikkan anak panahnya ke arah Drona. Guru Drona menerima serangan itu tanpa menangkisnya sama sekali, hingga anak panah itu menancap di dadanya. Guru Drona berkata, "Biarlah anak panah ini sebagai hukuman buatku atas ketidakmampuanku untuk melindungi putri temanku sendiri. Sekarang hatiku menjadi lega dan tanganku tidak akan bergetar lagi menghadapi musuh-musuhku dalam pertempuran ini." Guru Drona segera mencabut anak panah yang menancap di dadanya dan balik menyerang Drupada dengan membidikkan anak panahnya itu. Dengan keahlian dan kecepatan serangannya, Guru Drona berhasil menjatuhkan busur Raja Drupada. Namun saat Guru Drona kembali melepaskan anak panahnya ke arah kereta Raja Drupada, anak panahnya itu disambut oleh panah milik Arjuna. Arjuna mengatakan bahwa dirinya meminta restu untuk bertempur dengan gurunya. Arjuna kemudian melesatkan anak panahnya dan menancap tepat di depan kereta gurunya tersebut. Guru Drona tersenyum kemudian melontarkan panah yang berubah menjadi tanda restu kepada Arjuna. Kini guru dan murid saling berhadapan di medan perang demi membela kedaulatan kerajaannya masing-masing. Di tempat lain, Aswatthama menantang putra-putra Pandawa Pancakumara untuk bertarung dengannya. Aswatthama mengatakan bahwa dirinya akan menjadi malapetaka buat mereka. Namun Pratiwinda dengan tegas menjawab tantangan Aswatthama bahwa mereka anak-anak Pancali yang merupakan kobaran api yang dahsyat dan akan menghancurkan lawan-lawannya. Dengan kesaktian dan juga pengalaman tempurnya, Aswatthama tidak mengalami kesulitan sedikit pun untuk mengalahkan Pratiwinda. Saat Aswatthama telah siap membidikkan anak panahnya ke arah putra Pancali tersebut, Bima datang untuk menggagalkan rencana Aswatthama. Busurnya terpental akibat hantaman gada dari Bima. Bima lalu menantang Aswatthama untuk bertarung dengannya. Duel di antara mereka pun tidak terelakkan lagi. Mereka bertempur dengan sengit dengan menggunakan senjata gada.
Pertarungan seru pun terjadi di tempat lain. Pangeran Sadewa dengan gagah berani menumpas semua musuh-musuhnya. Demikian pula Pangeran Nakula yang sedang menghadapi Pangeran Wikarna. Nakula mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Wikarna saat ini, karena itu sudah menjadi sumpah Bima untuk menghabisi para Kurawa. Para Pandawa kini telah berpencar, sehingga kekuatan mereka sudah tidak utuh lagi. Bhisma yang Agung menyuruh Duryudana untuk segera menangkap Yudhistira. Hal ini membuat Duryudana dan para Kurawa tersenyum dan bergegas menghampiri kereta Yudhistira untuk menangkapnya. Raja Sangkuni mengingatkan Duryasasana dan juga Duryudana bahwa ketika sudah mendekati kereta Yudhistira nanti, apapun perintah dari Bhisma, ketika ada peluang untuk membunuh musuh, maka Duryudana haruslah membunuh Yudhistira. Bhisma lalu mengambil busurnya dan melesatkan anak panahnya ke arah Yudhistira, hingga membuat Raja Yudhistira jatuh terjerembab ke tanah. Posisi Yudhistira kian terdesak. Ia dikepung oleh puluhan prajurit dari berbagai arah. Yudhistira berusaha membela diri sekuat tenaganya. Duryudana dengan gembira mengawasi dari atas keretanya, demikian pula dengan Sangkuni. Dalam hatinya, Bhisma sangat sedih melihat keadaan ini. Namun tidak ada pilihan lain baginya, karena saat ini dirinya adalah Panglima Perang Hastinapura yang telah bersumpah untuk mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Raja dan Tahta Hastinapura sampai akhir hayatnya. Melihat hal itu, Pangeran Abhimanyu segera memerintahkan Pangeran Utara untuk memberi tanda kepada Pandawa lainnya, sementara dirinya akan menghalau musuh yang akan menyerang Yudhistira. Dengan melihat tanda yang dikirimkan oleh Pangeran Utara, keempat Pandawa yang sedang bertempur segera meninggalkan lawan-lawan mereka dan bergegas untuk membantu Yudhistira. Guru Drona yang melihat Arjuna akan pergi meninggalkan pertempuran, mengingatkan bahwa pertempuran mereka belumlah usai. Namun Arjuna meminta izin kepada gurunya tersebut untuk pergi sesaat demi menyelamatkan kakaknya Yudhistira. Pangeran Abhimanyu yang berusaha melindungi Yudhistira segera melontarkan anak panahnya dan membuat sebuah tembok dari tumpukan anak panah tersebut. Bhisma yang Agung dibuatnya takjub dengan keahlian dan kemampuan memanah dari anak muda tersebut. Bhisma segera mengambil busur dan melepaskan anak panahnya untuk menghancurkan benteng yang telah disusun oleh Abhimanyu. Setelah tembok anak panah itu runtuh, terlihatlah sesosok pemuda yang gagah perkasa tengah berdiri di atas keretanya. Dia tidak lain adalah Abhimanyu, putra Arjuna dengan putri Subhadra. Nah, apakah Abhimanyu akan bisa menggagalkan rencana Duryudana untuk menangkap pamannya Yudhistira? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.